Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Salam, selamat hari Minggu adik-adik. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati dan kita mau menyiapkan Alkitab kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi segala puji syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita mendengarkan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku sambil berdiri.
Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat menanggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan hari ini yaitu diambil dari Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1, Goklas ni roha doau, sambil bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dengan lagu Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami
Baik adik-adik, kita mau siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami dari anak-anak sekolah minggu Mampang Perapatan boleh beribadah ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, jagalah hati kami agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu ini ya Bapa, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, berkatilah serta berilah hamba-Mu ini hati yang baik sehingga boleh menyampaikannya dengan benar. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Mazmur, di mana Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu, adik-adik tahu kan, kalau Daud adalah seorang raja. Ya, sebelum dia menjadi seorang raja, Daud hanyalah sebagai anak kecil yang biasa, di mana pada saat Tuhan mau memberikan bangsa Israel raja yang kedua, dia mengutus Nabi Samuel untuk datang ke Betlehem, di mana ada Bapak Isai yang mempunyai 8 anak. Bapak Isai ini diperintahkan Samuel untuk datang ke Bait Allah dengan membawa anak-anaknya. Anak-anaknya yang dibawa hanya 7 orang, di mana anaknya itu gagah dan tampan. Tapi Tuhan menghendaki yang lain, karena Tuhan tidak melihat rupa dan tapi melihat hatinya. Ya, pada saat itu Samuel menanyakan kepada Bapak Isai apakah mempunyai anaknya yang lain. Ternyata masih ada satu lagi anaknya, yaitu Daud. Dan Daud saat itu sedang mengembalakan domba-dombanya. Nah, pada saat Isai memanggil Daud, Samuel melihat bahwa Daud mempunyai hati yang baik dan matanya sangat baik. Untuk itulah Tuhan berkata kepada Samuel, dia memberikan bahwa inilah anak yang akan menjadi raja dari bangsa Israel. Lalu Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang dari tabung tanduk. Setelah Daud diurapi, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu Daud menjadi raja. Ya adik-adik, tentu adik-adik tahu bagaimana kisah Daud selama menjadi raja. Dia begitu datang kepada Tuhan mengalami setiap masalah, dia selalu hadir dan selalu datang kepada Tuhan. Tapi walaupun Daud mengalami kesukaran, walaupun dia mengalami masa-masa yang sangat sulit, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia selalu dengar apa yang Tuhan mau mengucapkan. Dan adik-adik tahu kan, walaupun
Daud jatuh dalam dosa, dia tetap datang kepada Tuhan, mohon ampun, sehingga Tuhan juga selalu mengampuni Daud. Nah, adik-adik, Mazmur Daud ini banyak menulis tentang bagaimana Daud dalam sehari-harinya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini adik-adik, ada dalam Mazmur 103 ini, ayat 1-3 ini, ada 3 hal yang mau diingatkan Daud kepada kita. Ya, yang pertama adalah pujilah Tuhan. Adik-adik tahu bahwa kita mempunyai 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi mengapa si Daud ini selalu memuji-muji Tuhan? Karena jiwa itu bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mendekat di dalam Tuhan. Nah, pada ayat pertama ini dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, Daud dia memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Dan di sini adik-adik, biarlah kita di dalam memuji Tuhan, kita harus tulus dan ikhlas sehingga wajah kita itu dilihat oleh Tuhan dengan hati yang baik sekali. Tuhan mau melihat kita dalam setiap puji-pujian kita. Seperti lagu yang mengingatkan tentang kasih Tuhan. Di sini ada lagu yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, itulah lagu bagaimana contoh kita memuji Tuhan. Dan kita akan masukin bagian kedua. Tadi bagian pertama apa? Pujilah Tuhan, ya kan? Nah, bagian kedua mengingat kebaikan Tuhan. Ya, Daud di sini memberikan kita suatu bahwa kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Apa sih yang Tuhan berikan bagi kita? Nah, di samping itu Tuhan juga banyak menciptakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Di mana kita adalah ciptaannya. Hendaklah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita juga melihat pemandangan yang baik, itu adalah ciptaan Tuhan juga. Udara yang baik kita hirup gratis, itu juga ciptaan Tuhan. Dan biarlah kita juga mempunyai orang tua yang baik, teman-teman yang baik, serta kita juga bisa merayakan ulang tahun kita setiap tahunnya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Begitu juga saat ini kita naik kelas, yang SD tamat ke SMP, yang SMP ke SMA, dan yang SMA mungkin kuliah, serta adik-adik kita mungkin yang masuk playgroup atau TK atau kelas 1 SD, ya kita harus bersyukur dengan itu. Walaupun kita masa-masa pandemik begini, kita belajar di rumah, kita ujian di rumah, tapi kita harus tetap bersyukur. Itulah kebaikan Tuhan yang telah diberikan bagi kita di dalam masa-masa ini. Dan yang ketiga, yaitu mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan kita. Ya, mungkin dalam hari-hari ini kita banyak melakukan kesalahan, baik itu terhadap adik kita, kakak kita, atau kepada orang tua, dan terlebih kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni, ya kan? Mama papa pasti mengampuni kalau kita mau datang kepada Tuhan serta meminta ampun kepada Tuhan. Pasti kita akan diampuninya. Kita juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk memuji Dia. Di dalam doa kita juga
memuji Dia, apapun yang kita minta pasti Tuhan akan memberikan. Dan kalau kita mengalami kesakit, apalagi dengan adanya virus ini, biarlah kita meminta Tuhan agar kita keluar dari masa-masa pandemik ini. Ya adik-adik, kita tetap semangat di dalam memuji Tuhan walaupun dengan suasana begini ya adik-adik ya. Ya kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan di dalam masa-masa pandemik ini. Baiklah adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita mau akhiri khotbah ini. Firman Tuhan biarlah dapat melekat di hati adik-adik. Untuk itu kita mau satu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh merasakan sukacita di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memelihara dan merawat kami ya Bapa. Sehingga kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menolong serta memberkati anak-anak kami, adik-adik kami ini ya Tuhan. Di dalam masa-masa mereka di mana mereka harus belajar di rumah, mereka harus beribadah di rumah ya Tuhan. Kiranya biarlah sukacita dari Tuhan tetap terpelihara dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat adik-adik kami yang boleh naik kelas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami mengalami masa pandemik, kami tetap bersukacita dengan kenaikan kelas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong juga teman-teman kami yang akan memasuki SMP, SD, SMP, dan SMA ya Tuhan. Engkau tolong mereka dimanapun mereka Engkau tempatkan, biarlah mereka tetap bersyukur dan bersukacita ya Bapa. Engkau juga mau memberkati setiap anak-anak kami yang berulang tahun pada bulan Mei dan bulan Juni. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak ini ya Tuhan. Beri hikmat, akal budi, serta kebijaksanaan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Berilah mereka kepintaran ya Bapa. Berikan mereka juga kesehatan ya Tuhan. Agar mereka boleh melalui masa-masa pandemik ini. Dan Engkau mengizinkan ya Bapa. Sehingga setelah masa-masa ini berlalu, kami boleh berkumpul kembali bersama teman-teman kami di sekolah dan di sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami pinta Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tetap memelihara dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu nomor 855 ayat 1, Huboan Peleata sambil berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari Minggu ini. Kita bersama-sama berdoa, di mana doa persembahan, doa Bapa kami dan berkat. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.